Provinsi Bangka Belitung identik dengan potensi tambang timah sejak tempat ini ditemukan, bahkan hingga kini. Namun ada secuil mimpi dan harapan bahwa suatu ketika potensi non-timah yang jadi juaranya. Minggu ketiga Juli 2022, sinar mentari menelusup di antara rimbun pepohonan hutan Pelawan, Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Dedaunan bergoyang diterpa angin. Suasana rindang dan sejuk di hutan Pelawan itu sangat kontras dengan kondisi lahan yang hanya berjarak 1 km dari tempat itu. Di sana terhampar padang tandus, gersang, berdebu, dan panas. Muhammad Zaiwan, 43 tahun, warga asli Desa Namang yang sekarang aktif melestarikan hutan Pelawan, menceritakan bagaimana hutan Pelawan bisa bertahan di tengah banyaknya tambang timah yang merusak alam di Bangka Belitung. Zaiwan bercerita saat dirinya menjadi kepala desa pada 2008, ia pernah ditawari uang miliaran rupiah agar mau melepaskan hutan Pelawan untuk dijadikan tambang timah. Sebaliknya, Zaiwan yang saat itu masih menjadi kepala desa justru membuat peraturan desa yang menetapkan hutan seluas 47 hektar itu sebagai kawasan lindung. Selanjutnya, peraturan desa tersebut diperkuat menjadi perda oleh pemerintah daerah setahun kemudian. Kini kawasan milik warga di sekitar hutan tersebut juga dijaga dan menjadi kawasan pendukung hutan. Belasan tahun berlalu, kini warga desa pun merasakan manfaat rindang hutan Pelawan. Warga bisa mengambil madu pahit Pelawan yang diproduksi dari hutan tersebut untuk dijual dengan harga Rp200.000 per kilogram. Selain itu ada jamur Pelawan yang harganya jutaan rupiah per kilogram. Hutan pun bisa menjadi lokasi wisata dengan beragam paket yang disediakan. Cuman waktu itu saya sayang, ya memang saya dikata stres, kata gila, kata bodoh Pak Zaiwan. Karena kalau ditambang uangnya gitu kalau di sini kan. Nah jadi ya saya waktu itu enggak juga kepikir sampai sekarang Mbak bahwa alhamdulillah kita punya UKM, madunya bisa ya untuk menghidupi sebagian masyarakat di sini. Bahkan dari penjualan tersebut kita bisa berbagi sosial dengan fakir miskin, terus anak yatim dan karang taruna, pesantren dan guru-guru ngaji. Saya nggak kepikir Mbak waktu itu ngelindung itu nggak kepikirkan seperti ini. Potensi non-timah lain di Babel adalah pertanian dan perkebunan. Komponen utama sektor ini adalah lada. Lada Babel dikenal luas di dunia internasional dengan merek dagang Muntok White Pepper atau lada putih Muntok. Muntok adalah nama kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Lada jenis ini dikenal memiliki kadar piperin tertinggi di dunia dan menyandang sebutan lada termahal di dunia. Harganya sempat mencapai Rp180.000 per kilogram, namun saat ini sekitar Rp80.000 per kilogram. Boim 28 tahun merupakan salah satu petani lada di Kabupaten Bangka Tengah. Ia menanam sedikitnya 2.500 pohon lada di lahan miliknya. Meski hasil tambang timah lebih besar dan menggiurkan dibandingkan lada, tetapi Boim lebih memilih menjadi petani lada dibandingkan mengorbankan lahan miliknya menjadi tambang timah. Benar hasilannya besar kalau mentimah, tapi meladana insya Allah berkah. Bisa nyimpan pertahunan. Mungkin ibarat tuh mungkin kering, mungkin bagus, mungkin pedas kan. Misal kita ada lahan lagi, bisa lagi kita nanam bibit ya kan. Kalau timah sekali habis. Hampir semua sektor di Bangka Belitung selalu beririsan dengan pertambangan. Sektor pertambangan memang menjadi penyokong terbesar ekonomi Babel.
Namun yang menjadi masalah ialah lahan bekas tambang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk bisa dipulihkan kembali. Alhasil kebanyakan lahan bekas tambang dibiarkan begitu saja dan cenderung tidak produktif. Dosen Geologi Universitas Bangka Belitung, Edi Nur Cahya menyebut, pemulihan lahan bekas tambang secara alami membutuhkan waktu hingga 100 tahun agar bisa digunakan kembali. Oleh karena itu butuh upaya pemulihan agar lahan bekas tambang bisa kembali produktif. Salah satunya dengan menanam tanaman yang bisa digunakan untuk pemulihan lahan. Penambangan ini persis seperti mencuci ya, karena proses pencucian sehingga lebih menjadi kering sebetulnya itu ya. Kalau ekosistem yang semula katakanlah itu adalah ada cadangan timah di bekas ekosistem yang basah, itu katakanlah rawa. Kalau sudah ditambang tentu akan menjadi kering semua juga. Jadi akan timbul pasir kan, kemudian Bangka Belitung banyak kandungan pasirnya. Nah, yang cocok sebetulnya secara teoris dan itu adalah sebetulnya adalah dari ya keluarga yang rumput-rumputan, itu yang paling mudah. Sehingga sebenarnya ada beberapa tempat yang menggunakan jenis rumput yang memang ekonomis dilakukan, tapi tidak semua orang melakukan itu. Nah, seperti itu. Lalu juga tanaman yang tadi disebut, misalnya tanaman keras, tanaman pohon, tapi yang istilahnya eksotik. Jadi memang bukan dari wilayah ini, tapi memang cepat tumbuh. Nah, itu bisa dilakukan, walaupun itu habitusnya pohon. Tetapi kalau secara tidak ada yang seperti itu, ya mestinya warga rumput-rumputan bisa. Inilah potensi Bangka Belitung yang seperti pisau bermata dua. Antara memprioritaskan tambang dengan hasil besar dalam waktu singkat atau menyeriusi sektor potensial lain seperti pertanian perkebunan, perikanan, dan wisata yang menghidupi banyak orang secara berkelanjutan.